Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang otot pada manusia. Video juga ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tentang otot. Pertama, pengertian dari otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Dan yang ketiga, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Selanjutnya, otot memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu kontraktilitas. Kontraktilitas yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, selanjutnya, berdasarkan letak dan struktur selnya, maka otot dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang bekerja secara sadar atas perintah otak atau volunteer dan melekat pada rangka, misalnya terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Kontraksinya pun sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya memiliki bentuk sel yang panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kantong kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratori, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan juga lambat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelondong dengan kedua ujung meruncing. Sel ini juga berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron. Nah, selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung biasa juga disebut dengan otot serat lintang involunter. Mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Bekerja terus-menerus tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Dan juga memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang selnya antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Nah, selanjutnya berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu pada otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menampilkan gambar yang saya gambar sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari otot. Yang pertama yaitu ada otot orbicularis.
otot orbicularis atau otot surut mulut, berfungsi untuk menarik surut mulut ke bawah. Yang kedua, ada otot deltoid. Otot deltoid atau otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu. Balung tulang terikat dan diapise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Selanjutnya, otot bicep brachii atau juga otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala kaput. Nah, selanjutnya otot rectus femoris. Ini dia di gambarnya. Merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Selanjutnya otot sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa. Nah, selanjutnya otot extensor digitorum merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Nah, yang terakhir adalah pectoralis major. Pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada dan tulang rawan iga. Fungsinya memutar lengan ke dalam dan menenggahkan lengan, menarik lengan melalui dada dan merapatkan lengan ke dalam. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang materi otot. Semoga dapat dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.